Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam Bible Study Online CK7, di mana kita membaca, mempelajari Alkitab secara berurutan untuk memahami dan melakukan firman Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita bisa bertumbuh dalam pengenalan kita akan Allah. Hari ini dan besok kita akan membahas tentang pembangunan atau pemugaran kembali bait suci dan penyelesaiannya dan bagaimana prosesnya dilakukan. Tetapi sebelumnya, saudara-saudara sekalian, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk kita menyembah dan membangun keintiman kita dengan Tuhan. Karena kita tahu bahwa Dia adalah kekuatan kita dan sumber motivasi untuk kita bisa bertekun dan bertahan menggenapi rencana Allah. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini, dan kiranya kehadiran-Mu bersama dengan Kristus serta Allah Roh Kudus dalam penyembahan dan firman semakin memupuk kekuatan kami dan iman percaya kami di dalam Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Thank you Lord. Kami bersyukur Bapa, sumber kekuatan kami. Oh mari Roh Kudus nyatakan firman-Mu, nyatakan Kristus pada kami yang menguatkan. Kuatkanlah hatimu. Amin. Lewati setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah. Amin Tuhan. Inilah yang kami iman dan kami yakini Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau setia dalam menemani kami Tuhan. Haleluya. Kuatkanlah hatimu. Lewati setiap persoalan. Amin. Nah Tuhan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu. Lewati setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Haleluya. Tuhan pasti. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti Mari saudara-saudara sanggup. percaya dan imani
pegang janji Tuhan ini. Dia terus masih akan menolong kita. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang setia, Kau sanggup menolong kami. Oh, ya pertolongan-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau bertindak bagi orang yang percaya, yang menantikan pertolongan dari Engkau. Engkau yang menguatkan lewat firman-Mu, Terima kasih, membangkitkan. tak akan menyerah Oh ya, pada apapun juga. mari jadikan ini sebagai sebuah pernyataan iman kita, komitmen kita, bahwa kita tidak akan ditekan oleh apapun, tapi kepada kehendak Allah dan rencana Allah kita akan tegak lurus dan teguh berdiri. Haleluya. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba
Langit dan bumi boleh runtuh, tapi tidak ada satu pun firman Tuhan yang akan gagal untuk menggenapi semua yang diperkatakan. Kami bersyukur Bapa pada saat ini. Dan biarlah kiranya apa yang kami nyanyikan ini, yang kami katakan ini Tuhan, akan Engkau jelaskan kembali, teguhkan kembali lewat pengajaran pemberitaan firman pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebagaimana lagu yang baru kita nyanyikan ini menjadi pengantar dari tema pengajaran kita pada malam hari ini, yaitu bahwa rencana Allah itu tidak pernah gagal. Walaupun ada begitu banyak tantangan. Sebelumnya kita sudah melihat bahwa pembangunan bait suci itu, rumah Allah, mengalami kendala karena ada oposisi, ada tekanan, ada aniaya, ada perlawanan. Sekembalinya bangsa Israel dari pembuangan Babel atas perintah Raja Persia yaitu Kores tahun 538 sebelum Masehi, mereka mulai membangun bait suci yaitu tahun 538 sebelum Masehi, yang pembangunan dipimpin oleh Zerubabel bupatinya dan Yosua yang juga adalah bagian dari pelayanan imam. Tetapi karena banyaknya tekanan, perlawanan, aniaya dari bangsa-bangsa di sekitar Israel atau sekitar Yerusalem, umat Allah ini yang baru kembali dari pembuangan, tentu moral mereka juga belum kuat karena mereka sudah lama di dalam pembuangan, tidak mampu meneruskan pembangunan rumah Allah dan terbengkalai selama 16 tahun. Kita tahu sampai akhirnya Nabi Hagai di dalam kitab Hagai bernubuat dan mengatakan, kamu ini memperhatikan rumahmu, tetapi rumah Allah kamu biarkan terbengkalai. Tentu kita bisa mengatakan, ya wajarlah kita udah pulang dari pembuangan, rumah kita mungkin atau kampung kita mungkin sudah terbengkalai. Lah kita perlu membangun. Tetapi akhirnya fokus mereka sebenarnya bukan karena fokus kepada diri mereka, tetapi karena mereka takut akan adanya ancaman serta perlawanan kalau mereka membangun rumah Allah. Nah disinilah kita melihat setelah 16 tahun terbengkalai, Tuhan datang kembali mengingatkan bangsa Yahudi lewat nubuatan Nabi Zakaria bin Ido dan Hagai. Bangsa ini kembali beroleh semangat untuk mulai lagi pembangunan rumah Allah. Dari ayat 1 sampai 5 kita melihat oleh nubuatan Nabi Zakaria dan Hagai, umat Allah itu mendapatkan motivasi, dorongan untuk kembali mau membangun. Di ayat 1 dan 2 menggambarkan dukungan pelayanan nabi-nabi Allah untuk memberikan kekuatan pertama kepada pemimpin, yaitu Zerubabel dan Yosua. Dan Allah berjanji bahwa setelah 16 tahun vakum, dia mengintervensi kembali, dia bertindak, dia turut campur terhadap umat Allah. Karena Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Untuk kembali tujuannya agar mereka memenuhi rencana Allah. Seperti yang dikatakan di dalam Esra pasal yang pertama ayat 1 sampai 11. Dan ketika nabi-nabi Allah berbicara atas nama Allah dan pemimpin mendengarkan untuk mentaati atau melakukan, maka bersama-sama mereka memimpin umat Allah untuk bisa bekerja dan menyelesaikan pekerjaan pembangunan rumah Allah. Kita bisa melihat ini juga di dalam Hagai pasal yang pertama ayat 12 sampai 15. Ada hal yang kita bisa pelajari dalam bagian pertama ini, yaitu fungsi dari perkataan nubuatan atau firman Allah yang keluar dari mulut nabi-nabinya atau hamba-hambanya yang sejati akan selalu membangkitkan semangat umat Allah. Bukan cuma membangkitkan semangat, tetapi mengubah mereka dan memampukan mereka untuk bekerja, menggenapi rencana Allah dalam hidup mereka. Jadi firman Tuhan yang diperdengarkan kepada kita sekarang ini berbicara terus-menerus kepada kita
Bukan hanya untuk mengingatkan kita, tapi membangkitkan semangat kita. Tetapi bukan cuma cukup butuh semangat, ya semangat gitu ya. Tetapi kita akan diubahkan oleh firman itu dan memampukan kita untuk melakukannya. Jadi jangan berhenti hanya untuk mendengar lalu semangat, tetapi izinkan firman itu mengubah kita, benar-benar mengubah kita. Dan itulah yang akan memampukan kita untuk mentaati firman Tuhan. Yang kedua, kita bisa belajar dari ayat 1-5 ini, kerjasama di dalam pelayanan. Yaitu imam, Yosua, raja atau bupati, pemimpin, Zerubabel, dan nabi, Zakaria dan Hagai. Di dalam melakukan pekerjaan Allah di dalam umat Tuhan. Saudara melihat ada 3 yang kita sering mengatakan imam, raja, dan nabi. Dan ini adalah bagian dari rencana Allah untuk penggenapan pekerjaan Tuhan. Nabi berbicara firman Allah kepada umatnya. Jadi dia mewakili Allah berbicara kepada umat Tuhan. Imam mewakili umat Tuhan datang kepada Allah dalam doa dan penyembahan. Raja mewakili Allah kepada umat dalam menuntaskan pekerjaan dan apa yang sudah diamanatkan lewat firman yang disampaikan oleh para nabi. Jadi kalau ini 3 ini bekerja sama, maka pasti tidak ada yang bisa menghalangi penggenapan rencana Allah. Lalu kemudian kita melihat bagian kedua dari pasal ini, yaitu ayat 6-17. Tiba-tiba bupati dari sebelah barat sungai Efrat, yaitu Tatnai, mulai datang dan memeriksa. Ya kira-kira begini, kita lagi membangun, lalu kemudian tiba-tiba ada otoritas datang dan ngecek-ngecek. Ngapain kamu di sini? Kenapa kamu membangun ini? Apa dasarnya? Ada surat enggak? Wow, dia mulai cek semua, dia mulai selidiki, investigasi. Jangan-jangan kamu ini mulai memberontak dan seterusnya. Jadi ketika mereka mulai diinvestigasi, diperiksa oleh Tatnai dan semua punggawanya, yaitu mereka lalu mulai menulis surat kepada Raja Darius yang memerintah pada waktu itu. Lalu kita melihat di dalam bagian dari ayat 6-17 ini, ayat 11-16 itu adalah bagian dari jawaban tua-tua Yahudi setelah mereka menerima laporan bahwa Tatnai melapor kepada Raja Darius. Maka kemudian tua-tua ini yang ingat ya, mereka baru saja mengalami tekanan, ancaman, dan mereka baru saja bangkit. Baru saja bangkit, terima nubuatan, langsung dihajar. Saudara-saudara, inilah sebenarnya gambaran yang paling jelas fenomena ini sampai sekarang masih terjadi. Berapa di antara kita yang ketika mendengar firman Tuhan semangat, mendapatkan janji Allah semangat, langsung setelah itu kita menghadapi persoalan? Biasa kan? Saya mau mengatakan kepada kita, itu kabar baik. Berarti kita sedang bergerak. Kita sedang bergerak. Karena kalau tidak ada perlawanan, kita nggak bisa naik. Dan yang memperlihatkan bahwa kalau ada perlawanan, berarti we are on the right track. Ya, kita sedang ada dalam jalur yang benar. Nah, tetapi kemudian, apakah mereka menjadi takut seperti sebelumnya? Nah, disinilah perbedaan. Nubuatan itu memberikan mereka semangat dan memampukan mereka. Apa yang mereka jawab? Ketika mereka menjawab, luar biasa. Dikatakan bahwa adanya nuansa dari si narator, si penulis ini, tentang keyakinan para tua-tua itu di dalam menuliskan jawaban kepada Raja Darius. Ada ungkapan keberanian, keteguhan dalam jawaban surat mereka. Dan bahkan mereka berani mulai menjelaskan siapa mereka, identitas mereka. Mari kita lihat di dalam ayat 11, dikatakan begini. Kami adalah hamba-hamba Allah semesta langit dan bumi. Yang pertama, dia menjelaskan identitas mereka. Kami adalah hamba-hamba Allah. Jadi bukan lagi kami orang buangan, kami baru datang dari pembuang. Enggak. Kami adalah hamba Allah. Dan Allah yang seperti apa? Allah semesta langit dan bumi. Karena pada waktu itu, orang-orang yang dikembalikan dari pembuangan Raja Persia itu mereka mengatakan, Allah kamu itu kecil. Allah kamu itu cuma Allah lokal. Pengaruhnya cuma lokal. Yang besar itu adalah dewa yang disembah oleh Persia.
Tapi di sini tiba-tiba mereka berani mengatakan Allah yang kami sembah bukan cuman untuk kalangan sendiri, tetapi Allah yang melayani dan memerintah seluruh alam semesta. Ini sebenarnya bisa menjadi sebuah ancaman kepada Raja Darius kalau mengatakan, siapa kamu yang berani-berani mengatakan bahwa Allah kamu lebih hebat daripada dewa yang saya sembah. Lalu kemudian yang kedua dikatakan, kami membangun kembali rumah, yaitu bait suci yang telah didirikan bertahun-tahun sebelumnya. Sebenarnya dia mulai mengatakan begini, ini kemegahan bait suci ini yang rusak karena dijarah, dirampok oleh bangsa Babel sebelumnya 70 tahun yang lalu. Itu adalah sebuah tanda keajaiban. Kita tahu ya bahwa bait suci Salomo itu adalah salah satu dari keajaiban dunia purba. Semua dunia pada waktu itu kagum dengan bait suci Salomo. Dan mereka mau mengatakan bahwa bait suci ini, rumah Allah ini, itu dibangun oleh seorang raja yang agung. Nah, mereka nggak sebut di sini, ya, tetapi sebenarnya ini berbicara mengenai Salomo. Ini menarik, kalau kita bicara mengenai diplomasi ya. Dengan tidak menyebutkan Salomo, tetapi mengatakan raja yang agung, itu cuma mau mengatakan begini, Darius, lu belum ada apa-apanya dibanding dengan raja kami. Gitu. Atau mungkin dikatakan kami punya raja yang hebat sebelumnya, namanya Salomo. Luar biasa, ini keberanian sebenarnya. Pernyataan ini memperlihatkan keberanian dan tahu identitas. Dan inilah sebenarnya tanda bahwa firman Tuhan sedang bekerja di dalam hati para pemimpin-pemimpin Yahudi. Dan bayangkan bahwa mereka berani untuk mengkaitkan apa yang terjadi di 440 tahun sebelum rumah Tuhan ini dipugar kembali, yaitu tentang Salomo yang membangun rumah ini. Menjelaskan Yahweh juga adalah Tuhan mereka, dan ternyata Tuhan mereka ini adalah Tuhan yang menghukum. Dan mereka mengatakan alasan kami itu dibuang adalah karena kami dan raja-raja kami gagal menggenapi seluruh Taurat-Taurat Tuhan. Dengan kata lain, mereka mau mengatakan bahwa Allah yang kami sembah ini bukan Allah cere, bukan Allah kecil-kecilan, bukan Allah lokal. Ini Allah yang semesta langit dan bumi, tetapi juga Allah yang menghukum. Jadi, saudara-saudara, Israel di perjanjian lama itu adalah kesaksian. Seringkali kita mengatakan, oh kita harus hebat dulu, baru kemudian kita jadi kesaksian. Bangsa Israel, kehebatan mereka, keberhasilan mereka itu jadi kesaksian, betul. Tetapi aniaya dan hukuman yang Allah berikan kepada Israel pun itu sebuah kesaksian kepada bangsa lain. Kira-kira begini, ketika Allah menghukum bangsa Israel itu terdengar ke seluruh dunia. Orang-orang mengatakan, wow, Allahnya ngeri juga ya. Ini Allahnya nggak main-main ini. Nah kira-kira begitu. Sementara karena dewa-dewa yang biasanya disembah oleh bangsa-bangsa lain pada waktu itu adalah dewa yang bisa disogok. Kalau mereka mau lihat Allahnya itu senang-senang dikasih apa aja. Termasuk bayi seperti Moloch itu dikasih bayi segala macam. Semuanya. Tapi tidak dengan Allah Israel. Tidak dengan Yahweh. Dan itu diperlihatkan di dalam surat ini bahwa alasan kami mengalami semua ini karena kami telah berdosa. Juga dijelaskan hancurnya rumah Allah ini dan alasannya serta serangan Babilonia dan juga bagaimana semua barang-barang itu dirampok dan dibawa ke dalam kerajaan Babilonia. Lalu bahkan mereka tulis juga upaya pemulihan sekembalinya dari Yerusalem itu berdasarkan titah Raja Koresh dan juga titah raja kemudian yaitu Artasasta yang memperlihatkan bahwa kami kembali ini ada alasan hukumnya. Dan kemudian mereka mau mengatakan bahwa waktu kami mulai membangun itu masa pemerintahan Sesbazar 16 tahun sebelum Darius. Jadi mereka mau mengatakan, raja tolong cek di arsip nasional di kerajaan Persia. Apakah betul ada piagam yang mengatakan tentang bagaimana kami harus dikembalikan, bagaimana kami harus membangun kembali rumah Tuhan, bagaimana pembiayaannya, yaitu pembiayaannya dikatakan harus dari raja.
Jadi dengan kata lain bahwa kami tahu nih pembiayaan itu sebenarnya datangnya dari Raja Persia, bukan dari kami. Semua urusan hukum itu disampaikan lewat surat ini. Lalu kemudian dikirim surat itu ya oleh Bupati Tatnai. Dan dikatakan dengan surat ini Raja Darius menerima penjelasan tua-tua Yahudi atas pekerjaan rumah Allah dan mulai memeriksa. Nah, besok kita akan jelaskan bagaimana hasil pemeriksaan di kerajaan Persia. Apa prinsip yang kita bisa pelajari? Walaupun kita sudah mendapat keyakinan secara rohani atas janji Allah, dari firman, dari pemberitaan, dari nabi-nabinya, dari hamba-hambanya, kita perlu juga memahami pekerjaan Tuhan dengan memahami sejarah. Apa yang Tuhan kerjakan di masa lalu? Rasul Paulus mengatakan, kita diberikan catatan sejarah tujuannya untuk kita belajar dari apa kegagalan masa lalu supaya kita bisa melihat koneksinya dengan yang sekarang. Karena apa yang terjadi sekarang adalah akibat dari masa lalu. Dan kalau kita bisa belajar dari masa lalu, hari ini kita rubah, kita lakukan yang benar, kita bisa memprediksi akan masa depan. Itu luar biasa. Karena di Alkitab itu kita terkait antara masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Hidup kita bukan cuma hidup terperangkap di masa lalu, nggak boleh, ya. Jangan terperangkap di masa lalu. Kita bukan hidup di dunia nostalgia. Walaupun hebat, tapi sudah berlalu. Tetapi apa yang kita mesti pelajari di masa lalu adalah prinsip kegagalan dan keberhasilan. Saya bersyukur bahwa Alkitab kita ini jujur. Kenapa jujur? Tidak semua cerita keberhasilan di sini. Kelemahan manusia, kejahatan manusia juga diceritakan. Tetapi juga di sini kita melihat adanya kesetiaan Allah yang tidak pernah berubah. Ada faktor Allah, ada faktor manusia, ada faktor sekeliling. Lalu sekarang, nah kemudian kita pelajari yang sekarang ini untuk kita bisa prediksi ke depannya bagaimana kita melakukannya. Bukan cuma sejarah yang kita mesti pahami. Jadi pertama tadi firman, janji Tuhan, lalu kemudian sejarah, apa yang telah terjadi, apa yang Allah sudah kerjakan. Tapi kemudian yang ketiga, kita juga harus memahami hukum-hukum yang berlaku sekarang. Dengan demikian, apa yang kita lakukan akan selaras dengan kehendak Allah berdasarkan Alkitab. Selaras dengan perjalanan rencana Allah, yaitu sejarah karya Allah di masa lalu dan sekarang. Dan selaras dengan cara Allah. Cara Allah selalu tidak boleh menentang aturan yang berlaku. Karena Alkitab berkata pemerintah pun itu datangnya dari Tuhan atas seizin Tuhan. Tetapi kita tahu kalau perintah itu bertentangan dengan kehendak Allah, kita mesti naik ke atas, yaitu ke Allah yang lebih tinggi. Saudara-saudara, kita nggak boleh berontak, melakukan tindakan revolusi. Tetapi sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku dalam sebuah bangsa. Itulah yang dilakukan oleh tua-tua Yahudi itu. Mereka tidak semua setuju dengan apa yang dikatakan oleh Tatnai. Tapi mereka berusaha datang dan menjelaskan apa yang Allah katakan, apa yang sejarah telah lakukan, dan apa hukum yang melindungi. Saudara-saudara, penerapan bagi kita pada hari ini. Yang pertama, kita belajar pentingnya kerjasama antara nabi, imam, dan raja dalam menggerakkan jemaat Tuhan untuk menuntaskan pekerjaan Allah. Dalam konteks kita saat ini ada pekerjaan besar, yaitu amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Pergi menjadikan segala bangsa murid Kristus, memberitakan Injil dan membawa Injil keselamatan sampai seluruh dunia mendengar dan Kristus akan datang kembali. Jadi kita tahu ini memerlukan para nabi-nabi, suara-suara Tuhan yang terus mengajarkan, mengingatkan kita. Para imam yang menolong kita untuk membawa ini kepada Tuhan. Berdoa, bersyafaat, menyembah, mematahkan setiap kuasa-kuasa kegelapan, melawan tekanan-tekanan rohani. Tapi juga para pemimpin. Baik pemimpin jemaat, pemimpin di dunia marketplace. Bagaimana kita
bekerja untuk menuntaskan ini. Bagaimana caranya kita membawa pembiayaannya, melakukan perancangan sampai penggenapan, menggerakkan semua orang. Itu tugas pemimpin. Tetapi pemimpin yang mendapatkan arahan dan dukungan dari para nabi-nabi dan para imam. Yang kedua, kita belajar pemimpin rohani itu harus setia dalam mengajarkan firman Allah, menjelaskannya, serta mendorong jemaat untuk bekerja sama melakukan firman Tuhan itu. Jadi setiap hari Minggu, setiap hari kita diingatkan, diajarkan firman Tuhan, diperdengarkan. Jadi caranya kita mendengar, memahami, lalu melakukan. Saya ulangi, mendengar, memahami, melakukan. Jadi kalau kita hari ini sudah mendengar dan kita diberi penjelasan akan apa yang kita baca, tujuannya apa? Supaya kita bisa mentaati firman Tuhan itu. Dan yang ketiga, sebagai orang percaya, kita perlu berani untuk berdiri atas kebenaran demi mentaati Allah. Walaupun dikelilingi oleh orang-orang yang berusaha untuk menghentikan dan menggagalkan pekerjaan Tuhan. Jangan berhenti untuk berusaha. Apa yang sudah Tuhan berikan, mari kita lakukan dulu. Jangan kita langsung nyerah gitu ya. Gak ada. Kita berserah bukan menyerah. Kita berserah kepada Allah. Jangan menyerah kepada keadaan. Itu kabar baik yang Alkitab ajarkan kepada kita. Tapi di atas semua itu, saudara-saudara sekalian, kita tahu bahwa Allah tidak tinggal diam. Dia akan terus mengawasi kita. Dia akan terus menolong kita. Dia akan terus melindungi kita. Dan akhirnya kita bisa menyelesaikan tugas panggilan kita. Boleh kita sekali lagi menyembah Tuhan dan mengatakan, ku tak akan menyerah. Karena Tuhan menolong kita. Ku tak akan menyerah. Amin Tuhan. Tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sekali lagi kita katakan, aku tak akan menyerah Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah. Amin. Kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya Bapa, itulah yang kami percaya, bahwa rencana-Mu tetap adalah rencana yang pasti akan terjadi. Tapi kami bersyukur Tuhan pada saat ini, apapun tantangan yang kami sedang hadapi, izinkan kami melihat akan segala hal yang kami bisa kerjakan, baik dalam aspek-aspek di masa lalu, aspek hukum dan administrasi. Sehingga apa yang kami kerjakan Tuhan tidak akan bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tolong kami untuk tidak tergoda mencari jalan pintas, mengandalkan manusia, mengandalkan uang kami. Tapi kami belajar percaya dan Engkau akan menolong. Allah Roh Kudus memberikan kami hikmat bagaimana kami berbicara kepada otoritas, bagaimana kami bermohon kepada otoritas dengan kata-kata yang benar, tidak memuji-muji, tidak berbunga-bunga, tetapi melakukan kebenaran dengan indah Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau akan menyertai setiap usaha yang kami lakukan seturut firman-Mu. Dan Engkau yang akan bekerja mengubah hati para otoritas. Dan kami bersyukur
untuk para pemimpin jemaat, para imam-imam yang mendorong jemaat, membangun atmosfer penyembahan di dalam jemaat. Berdoa dan bersyafaat untuk semua kebutuhan jemaat. Dan kami bersyukur untuk para nabi-nabimu yang berbicara dan mengajarkan firman-Mu, menjelaskan firman-Mu, mendorong setiap kami. Dan biarlah kiranya semua kerjasama ini akan menghasilkan kemuliaan bagi Tuhan dan tuntasnya amanat agung Yesus Kristus melalui kami jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di esok hari. Selamat berjumpa kembali.